Cek satu dua. Kita akan memuji Tuhan. Ada sukacita malam ini? Haleluya! 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 Luar biasa. Haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Mau bergandengan tangan untuk Tuhan? Mau bergandengan tangan untuk Tuhan? Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami. Ya. Amin. Dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan, eratkanlah tali kasih. Ya. Haleluya. Di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Lagi. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan, eratkanlah tali kasih. Ya, tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama kita bergandengan tangan. Ya, amin. Haleluya. Dalam satu kasih, ya, bergandengan tangan. Dalam satu, mari mengasihi satu dengan yang lain. Ya, haleluya. Di antara kami meluahkan kerajaan Allah. Lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ya, mari bergandengan tangan untuk Tuhan. Ya, amin. Terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Bergandengan tangan dalam siapa? Mari mengasihi. Ya, haleluya. Di antara kami keluarga kerajaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi, ya, dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Ku cinta keluarga. Ya, haleluya. Amin. Terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi Tuhan. Lagi, haleluya. Ku cinta, haleluya. Amin. Keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Mari mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi Tuhan. Lagi ulang, satukanlah hati kami. Satukanlah. Amin. Ya, ya, ha. Dan menyembah,
Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Lewatkanlah tali kasih, tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan ya, mari sama-sama bangga dengan tangan buat Tuhan. Berkat ya, dalam satu kasih ya, berkat karena dalam satu saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya! Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya! 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 Sudah capek muji Tuhan? Benar? Benar? Haleluya! Kita masih muji Tuhan. Haleluya! Lebih dari pemenang. Haleluya! Amin. Ya. Ya, haleluya. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam salah perkara. Ya. Ini sekali kalahkan oleh kuasa darahnya. Kita siapa? Ya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ya, berlomba. Haleluya. Amin. Kibarkanlah bantunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bantunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kibarkan, amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Ya. Lepanjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi saya tanyakan, Bapak Ibu mau melompat untuk Tuhan? Mau melompat untuk Tuhan? Mau menari untuk Tuhan? Amin. Amin. Yang cinta Tuhan pasti dia akan melompat. Amin. Oke, kita masih muji Tuhan. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Tahun Yobel, saya jemput semuanya berdiri. Amin. Ini tahun kemewahan
kebebasan, ini tahun kebebasan. Semua tawanan mulai. Angkat tangan. Yang lumpuh dan yang lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun kebebasan. Haleluya. Tadi saya tanya mau melompat, mau. Siapa yang cinta Tuhan mau melompat? Banyak yang bersuara. Tapi ketika lagu berkata melompat, banyak yang diam-diam saja. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kita mau dipulihkan, apapun yang kita lakukan menyenangkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mau melompat untuk Tuhan? Amin. Kita kompak malam ini. Saya turun ya. Oke. Ini tahun kebebasan. Ini tahun kebebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh, yang lompat, lompatan, bersoraklah, sebab ini tahun kebebasan. Saudara kebebasan kekal. Saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Membawa kebebasan bagi semua orang. Jikalau kau tahu inilah tahun ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tetap dalam posisi berdiri. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan diam. Jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk mencuri kemuliaan yang ada pada kita. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tetap dalam sikap berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, ini hidup kami. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Kami tahu kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau sangat nyata dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan ku menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah ya Yesus dalam kudus hadirat. Kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus pakai kami Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Terus naikkan pujian ini menjadi doa kita. Kekuatanku. Amin. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus. Haleluya. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, haleluya. Ku yakin, amin, haleluya. Saya persilakan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di malamnya. Hallelujah.
layak Engkau ditinggikan, layak Engkau diagungkan, Yesus. Layak Kau diagungkan, Bapa. Dalam hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Malam kedua kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini Tuhan di kota Rangsiki. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu, kalau ada 2-3 orang yang terkumpul karena nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Engkau Allah yang maha besar. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kemuliaan, pengagungan, kebesaran, kejayaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami akan mau menikmati kebenaran firman-Mu, roti kehidupan yang berkuasa dalam hidup kami. Firman kebenaran-Mu yang tidak pernah berubah, kuasanya dulu sekarang sampai selama-lamanya. Malam hari ini Engkau lihat umat-Mu sudah bisa terkumpul. Sebab kami yang ada di sini Tuhan, kami merindukan rahmat dan anugerah dan kuasa dan pengurapan Allah di tempat ini. Tuhan, Engkau lawat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil alih semua Tuhan, setiap hati dan pikiran yang ada, terbungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan lapangan yang ada ini, dan sejauh Tuhan suara hamba-Mu bisa didengar, Tuhan Engkau urapi dengan kuasa-Mu dan tempat yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau bagi kami semua. Kami mau mendengarkan firman Allah yang manis, yang hidup, yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada panitia untuk bisa soundnya bisa menjadi baik. Umat Tuhan, ada sukacita kah malam ini? Ada sukacita kah malam hari ini? Coba berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Kristus. Dialah Tuhan, dialah Raja segala raja. Haleluya, katakan amin. Firman Tuhan berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Amin. Itu artinya bahwa ketika firman Allah disampaikan, firman Allah diperkatakan, firman Allah diberitakan, saudara mesti memiliki sebuah keyakinan supaya engkau diberkati malam hari ini. Ada kuasa yang bekerja,
ada kuasa Tuhan yang menjangkau saudara. Ini bukan hanya perjumpaan biasa, tetapi ini adalah satu perhimpunan, satu persatuan di mana saudara akan menikmati kabar baik dari tempat yang maha tinggi, yaitu tentang Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan dia berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, ketika firman Tuhan disampaikan, Efesus pasal 1 ayat 13, maka itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, sehingga Bapak Ibu, ketika kebenaran firman Tuhan akan disampaikan pada beberapa menit ke depan, siapkan hatimu, sebab ketika engkau percaya, ketika engkau mendengar, ketika engkau menyambut, ketika engkau percaya dan meyakini kebenaran firman Tuhan itu, Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 berkata, maka Tuhan sendiri akan memeteraikan firman-Nya ke dalam hatimu. Dan kalau firman Allah dimeteraikan dalam hatimu, firman adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa firman Allah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak akan binasa. Betapa hebatnya Injil kerajaan Allah. Injil tidak akan dapat dihentikan, tidak akan dapat dimusnahkan, sebab Injil itu adalah kabar baik dari surga, untuk supaya setiap orang yang bernapas di bawah kolong langit ini mendengarkan Injil kabar baik, di mana Yesus telah datang, ia telah disalibkan, ia telah mati, tetapi pada hari yang ketiga ia telah bangkit, dan ia telah menebus dosa seisi dunia ini. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, ia akan diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Alkitab berkata bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Ketika firman disampaikan, maka ada kuasa yang akan membentuk imanmu. Firman tidak akan jadi berguna dalam hidupmu jikalau saudara tidak akan mengalami satu pertumbuhan iman. Dan ketika firman Allah disampaikan, maka iman itu akan bertumbuh, sehingga saudara yang datang dalam kelemahan, saudara yang datang di dalam kekuatan yang lemah, maka saudara akan kembali dengan satu kekuatan yang baru, karena ada kuasa firman Allah di dalam kehidupanmu. Amin. Panitia dengan iman, mereka telah mengusung satu tema, Power of Unity, artinya kuasa kesatuan. Dan itu mereka ambil dari dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 yang berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Katakan bersatu. Dan ini yang diusung oleh penitia, itu ada kuasa di dalam kesatuan atau power of unity. Tahukah saudara bahwa Allah selalu bekerja dengan kuasa? Apapun yang dilakukan oleh Tuhan selalu dengan kuasa. Dia menyelamatkan umatnya dengan kuasa. Dia membela umatnya dengan kuasa. Dia memulihkan umatnya dengan kuasa. Dia menyembuhkan umatnya dengan kuasa. Dan dia mengasihi umatnya dengan kuasa. Dan apapun juga yang dilakukan oleh Tuhan selalu dia lakukan dengan kuasa. Katakan amin. Haleluya. Dan kuasa Allah tidak akan dapat dibendung oleh siapapun juga. Kalau Allah mau memberkati saudara, tidak ada yang akan dapat membendung kuasa Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sampai mau menyembuhkan saudara, tidak ada orang yang akan dapat membendung kuasa Tuhan. Kalau Allah mau memperbaiki saudara, tidak ada orang yang akan dapat membendung kuasa Tuhan. Kalau Allah mau menyatakan kemurahannya pada malam hari ini kepada saudara, tidak ada satu orang yang akan dapat membendung kuasa Tuhan. Itu sebabnya pada beberapa menit ke depan saudara dan saya akan mendengarkan beberapa kebenaran firman Tuhan, dan kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Nanti penitia juga akan membantu untuk baca seperti malam pertama. Tetapi ini kita akan baca sama-sama Matius pasal 18 ayat 19
sampai 20 saya undang kita semua bangkit berdiri menghormati firman Allah yang hidup. Kalau sudah dapat ayat yang ke-19, kita akan membaca secara perlahan 2-3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Apapun juga dikabulkan. Alkitab berkata, kalau ada 2 orang yang sepakat, ini berbicara tentang power of unity. Artinya, kalau ada 2 orang yang berjanji sepakat dan meminta kepada Bapa di sorga, ini yang sebenarnya yang harus kita pecahkan setiap hari. Banyak kali kita melewatkan kesempatan akan kebenaran firman Tuhan, peluang yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita masih lebih baik kita mendengarkan perkataan-perkataan orang yang tidak bermakna daripada kita mendengarkan perkataan firman Tuhan yang ajaib, yang mudah, singkat, praktis, yang luar biasa. Dan Alkitab berkata bahwa apapun juga maka engkau akan dikabulkan hanya dengan kuasa kesatuan. Haleluya. Hanya dengan kuasa kesatuan. Sama-sama katakan, kuasa kesatuan. Ya, Tuhan akan memberikan segala sesuatu, yaitu kalau mereka itu bersama-sama. Jika aku berkata kepadamu, jikalau ada 2 daripadamu di dunia ini sepakat, berarti kesepakatan ini penting sekali. Sama-sama katakan sepakat. Kalau suami istri sepakat, kalau saudara bersaudara sepakat, kalau orang tua sepakat, kalau pemerintah sepakat, kalau gereja-gereja sepakat, jangankan 5 orang, jangankan 4 orang, jangankan 3 orang, 2 orang saja sepakat. Oleh sebab itu, saudara, saya menyampaikan kepada saudara semua, kalau ada 10 orang, 8 orang itu tidak sepakat, saudara tinggalkan dia dan saudara ambil langkah kepada 2 orang yang sepakat. Sebab 8 orang yang tidak sepakat itu tidak akan dapat menghasilkan kuasa Allah, dan tidak ada kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada 8 orang. Tetapi 2 orang yang sepakat, Alkitab berkata, apapun juga yang engkau minta di bawah kolong langit ini akan diberikan. Katakan amin. Saya percaya bahwa kita semua punya kebutuhan jasmani, punya kebutuhan jiwani, punya kebutuhan rohani, dan seakan-akan ini tidak akan berhenti. Semua kebutuhan ini silih berganti dari hari ke hari. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan ini perlu untuk disampaikan, perlu untuk dicerna dalam iman saudara, supaya saudara dan saya mengetahui hal yang ajaib yang saudara harus miliki hari-hari ini, yaitu ketika saudara sepakat 2 orang saja di bumi ini meminta apa saja, maka engkau akan dikabulkan. Maukah engkau akan dikabulkan oleh Tuhan kah? Maukah doamu akan dikabulkan oleh Tuhan kah? Engkau belajar dalam satu unity, dalam satu kesepakatan. Sebab itu ada kuasa unity dalam satu kesepakatan, dan itu kehendak Tuhan. Banyak kali kita berjalan tidak di dalam kehendak Tuhan. Turunin. Banyak kali kita berjalan tidak di dalam kehendak Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya akan bergerak dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran firman Allah, maka kita akan lihat kebenaran firman Allah ini yang akan terjadi, yaitu hanya dengan kesepakatan 2 orang saja, maka engkau akan dapat melihat mujizat Allah dinyatakan bagi saudara dan saya. Kita perhatikan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-6, yaitu kalau kita baca ayatnya sebelumnya, bahwa orang-orang pada waktu itu sepakat, mereka mau mendirikan satu menara yang tingginya katanya sampai ke langit. Itu dari sebuah kesepakatan.
Dan Alkitab berkata, tidak ada yang mustahil. Dan apa yang terjadi? Mereka benar-benar membangun satu menara itu. Tetapi Alkitab memberitahu bahwa Allah melihat bahwa pekerjaan mereka ini adalah pekerjaan yang tidak punya arti. Sehingga Tuhan membuat supaya menara ini digagalkan. Dan Tuhan buat mereka saling tidak mengerti antara bahasa satu dengan yang lain. Dan Tuhan memberitahu di dalam Kejadian 11 ayat 6, apapun juga yang engkau rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Dan Tuhan telah menaruh satu power yang kuat di dalam setiap pribadi saudara untuk dapat mencipta sesuatu. Yaitu Tuhan katakan, apapun juga mulai sekarang ini yang mereka rencanakan, tidak ada sesuatu yang tidak akan terlaksana. Itu artinya kalau saudara akan berjalan sepakat suami istri, saudara bersaudara, jemaat Tuhan sepakat, maka apa yang engkau rencanakan dalam kehidupannya, asal engkau merencanakan hal yang baik di hadapan Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat itu pasti akan terjadi. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya menjelang kedatangan Yesus hari-hari ini, biarlah matamu tetap tertuju pada Yesus, seperti orang-orang Israel yang sedang berjalan dalam perjalanan di padang gurun itu. Mata mereka tetap tertuju kepada tiang api dan tiang awan yang berjalan di depan mereka. Dan selama mereka berjalan melihat dan memandang tiang awan dan tiang api, mereka tidak tersesat di padang gurun yang luas itu. Kenapa? Karena mereka selalu dituntun, hati mereka, mata mereka selalu melihat di mana awan berjalan, di situ mereka pergi. Demikian pun juga hari-hari ini saudara dan saya harus ada dalam tuntunan kebenaran firman Allah dan Roh Kudus yang berkuasa pada gereja-gereja Tuhan masa kini. Dan biar saudara tidak akan dapat dibohongi oleh keadaan dunia yang menawarkan segala keberadaan dan kecanggihan dan kemewahan dunia yang ditawarkan kepada setiap orang yang percaya. Dan kalau saudara mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kebenaran firman Tuhanlah yang akan menjadi penuntun bagi saudara dan saya. Bapak Ibu ini berkata oleh Tuhan. Kemudian pada ayat 20 berkata seperti ini, sebab di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua adalah power of unity dalam persekutuan. Betapa hebatnya kuasa di dalam persekutuan, tetapi Yesus sendiri menyatakan persekutuan di dalam nama Tuhan, persekutuan di dalam nama Yesus. Kalau orang berkata, Bapak Ibu mau kemana kah? Oh, kami mau pergi ke KKR. Hanya itu jawabannya. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan memuji dan menyembah. Padahal Yesus mau untuk mendengarkan perkataan dari dalam hati dan imanmu yang berkata bahwa kami akan ke sana ke lapangan, akan mau bersekutu di dalam nama Tuhan. Katakan amin. Itu ada ayatnya. Jikalau ada 2-3 orang yang berkumpul bersekutu di dalam namaku, Yesus katakan, maka aku ada. Jadi ada satu rahasia yang saudara mesti harus tahu, bahwa kalau saudara mau pribadinya itu ada, maka saudara tahu rumus kehadiran Yesus, yaitu bahwa setiap persekutuan itu adalah bersekutu di dalam nama Yesus. Kemanapun juga engkau berkata, mau pergi kemana? Saya mau bersekutu di dalam nama Yesus. Ada kan orang berkata, mau kemana? Mau ibadah. Mau kemana? Kaum pria Bapa. Mau kemana? Ke WBI. Atau engkau pergi ke pemuda, ke anak sekolah minggu. Padahal Bapak Ibu, Alkitab berkata, kalau engkau dengan iman dan engkau akan berkata, aku akan pergi, aku akan berkumpul bersekutu di dalam nama Yesus, maka jadilah kebenaran firman Tuhan. Maka aku ada di tengah-tengah mereka. Katakan amin. Katakan sama-sama ikut apa yang aku katakan. Aku percaya malam hari ini kami berkumpul bukan hanya karena KKR, tetapi kami berkumpul di dalam nama Yesus. Dan kami percaya
Ketika kami berkumpul dalam nama Yesus, maka Yesus datang dan hadir di tengah-tengah kami. Inti KKR ini adalah kehadiran Yesus sendiri. Kebaktian kebangunan rohani menjadi tidak berarti kalau ia tidak ada. Kehadiran Dia sangat terasa. Amin. Kalau Dia ada, berarti Sang Penolong itu ada di tengah-tengah saudara. Amin. Kalau Dia ada, pembuat mujizat itu ada di tengah-tengah saudara. Jangan engkau mengharapkan mujizat daripada pengkhotbah. Pengkhotbah tidak punya apa-apanya. Pengkhotbah hanya datang memberitahu tentang Sang pembuat mujizat, yaitu Yesus Kristus itu. Dan kalau engkau cari mujizat, cari pada Yesus. Jika engkau mencari pertolongan, cari pada Yesus. Jika engkau mencari berkat, cari pada Yesus. Dia adalah segala-galanya. Itu sebabnya setiap kali saudara akan beribadah dan berkumpul dalam bentuk retreat atau KKR, maka taruh dalam hatimu, engkau akan pergi bersekutu di dalam nama Yesus. Kalau imanmu ada, maka firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 18 ayat 20 itu yang akan terjadi, yaitu bahwa aku akan ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus itulah yang akan menentukan hidupmu dan hidup saudara dan saya. Kehadiran Dia itulah yang akan menentukan keamananmu dan keamanan saya. Kehadiran Dia itulah yang akan menentukan kemajuanmu dan kemajuan saya. Kehadiran Yesus itu yang akan menentukan berkatmu hari ini dan berkat yang akan datang. Kehadiran Dia itu yang akan menentukan keadaanmu hari ini dan sampai yang akan datang. Dia yang akan menentukannya semua. Tetapi apapun juga yang engkau buat, apapun juga engkau lakukan, seindah apapun juga dalam persiapan, tetapi kalau tidak mempermuliakan nama Yesus dan Yesus yang ada di situ, engkau hanya melihat benda-benda yang indah-indah, tetapi Sang pembuat mujizat itu tidak ada. Tetapi malam hari saya berkata, kalau engkau datang karena nama Yesus, maka Dia akan ada di tengah-tengah saudara. Dia mengasihi saudara. Katakan amin. Dia mengasihi saudara. Kita perhatikan tentang Bartimeus. Ada berapa puluh tahun Bartimeus ia duduk sebagai orang buta, ya sebagai pengemis. Ada berapa tahun dia meminta-minta? Bartimeus puluhan tahun seumur hidup miskin yang minta-minta. Dia sepanjang dan meminta-minta, dan dia hidup dengan hasil minta-minta saja. Tetapi dia punya kerinduan. Ia sempat mendengarkan tentang nama Yesus. Yesus itu pembuat mujizat. Dia menyimpan satu nama Yesus. Dia meminta-minta, tapi dia menyimpan satu nama yang ajaib. Dan pada suatu ketika dengan tidak disangka-sangka, haleluya, maka ada keributan di jalan, dan keributan itu melintas. Kemudian dia, itu orang berkata, itu Yesus orang Nazaret. Kemudian teringatlah dia bahwa Yesuslah yang ia nanti-nantikan di Yeriko. Di sepanjang umur hidupnya dia buta. Dia dengar tentang Yesus yang ada di Galilea. Dia dengar tentang Yesus yang ada di Yerusalem, Yesus yang ada di tempat yang sana. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa mencari Yesus. Tapi dia dalam hatinya tetap menantikan kehadiran Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ia dengar begitu teriakan, orang lagi rame-rame, banyak orang mengiringi Yesus. Ketika ditanya siapa itu, mereka katakan itu Yesus orang Nazaret. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika orang mengatakan bahwa itu Yesus, ia dengan iman, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang berkata, diam, jangan keras-keras. Justru dia lebih lagi berkata dan berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu,
bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ia tidak mengalami sesuatu perubahan. Ketika pribadi Yesus belum ada di tempat, berpuluh-puluh tahun dia hidup apa adanya. Kerinduan tinggal sebuah kerinduan. Tetapi tiba saatnya Yesus tampil dan dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka apa yang terjadi? Yesus berhenti daripada perjalanannya. Ketika Yesus berhenti dari perjalanannya, Yesus panggil dia. Maka orang datang kepada Bartimeus. "Bartimeus, Yesus anak Daud panggil engkau." Bagaimana sukacita Bartimeus ketika ia mendapat panggilan Yesus secara pribadi. Haleluya. Dan mereka berkata, "Tanggalkan jubahmu." Dia tanggalkan jubahnya dan dia berjalan dan dituntun sampai di depan Yesus. Dan pada waktu itu ia mendengarkan langsung suara dari dekat Yesus berkata, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat?" Wah, enak itu. Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat? Bukankah ini satu pertanyaan yang sangat menantang? Kalau seumpamanya seorang raja datang di tempat ini dan memanggil seorang bapak yang ada di depan ini, "Engkau aku panggil." Kemudian datang, kemudian bertanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat?" Waduh, palingnya bapak akan bilang, "Pak, kita butuh mobil satu, Pak. Kita butuh rumah yang besar, Pak. Kita perlu alat transportasi. Aku perlu ATM yang banyak, Pak. Aku perlu ini." Tapi Bapak Ibu, Bartimeus tidak berpikir tentang rumah, uang, berpikir tentang kendaraan, tapi dia hanya berpikir tentang matanya yang buta itu. Banyak kali dalam kehidupan ini, walaupun mata hati kita itu buta, tetapi kerinduan kita cari rumah. Mata hati kita dalam keadaan buta, cari mobil. Mata hati kita dalam keadaan buta, cari ini, bikin itu dan bikin itu. Sehingga kita memiliki segala kepemilikan yang banyak, tapi hati itu belum dicelikan, sehingga tidak dapat melihat akan apa kehendak Allah yang sesungguhnya. Dan ketika dia berkata, "Rabuni, Tuhan, celikan mataku." Maka Tuhan pada waktu itu langsung mencelikan akan mata dari Bartimeus. Bayangkan Bapak Ibu, seumur hidupnya tidak bisa dapat melihat matahari, seumur hidupnya tidak bisa melihat manusia, seumur hidupnya tidak bisa melihat dunia, tapi tiba-tiba dicelikan oleh Tuhan. Bukankah ia sangat bersuka cita? Ia menjadi orang yang paling bersuka cita di seluruh orang yang mengikuti Yesus yang berbondong-bondong pada saat itu. Karena kenapa? Dia bukan hanya mendengarkan tentang Yesus, dia bukan hanya belajar tentang Yesus, dia bukan hanya ngikut Yesus, tetapi ia mengalami apa yang disebut dengan mujizat yang daripada Yesus. Kata Nabi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini tidak cukuplah engkau menjadi seorang yang suka belajar tentang Yesus. Tidak cukuplah engkau menjadi orang yang selalu ngiring Yesus. Semua bisa. Tetapi hari ini waktunya saudara menikmati kegenapan kebenaran firman Allah karena kehadiran Yesus. Mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Dan itu satu hal yang mudah, tidak ada yang sulit. Hanya sebenarnya saudara berseru seperti Bartimeus, "Bartimeus, Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maukah malam hari ini kau mau berseru sama-sama dengan Tuhan? Sama-sama katakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kurang segar. Makanya engkau berdoa itu susah dijawab oleh Tuhan, karena engkau berseru juga memang lemah.
Bagaimanakah seruan Bartimeus? Yesus anak Daud, kasihani aku Tuhan. Bisakah kamu coba satu kali mau dengar kesungguhan hatimu? 1, 2, 3. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa yang tadi tidak begitu? Kenapa nanti sekarang? Ini yang dinantikan oleh Tuhan. Amin. Dan saudara bukan hanya di lapangan ini berseru Yesus anak Daud. Pada waktu pagi engkau bersama-sama dengan istri anakmu, engkau berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihani kami. Umat Tuhan dalam satu perhimpunan, Yesus anak Daud, kasihani Ransiki. Yesus anak Daud, kasihani pemerintah. Yesus anak Daud, kasihani kami dalam dunia pertanian, dalam usaha pekerjaan kami, kasihani kami. Amin. Hidup ini hanya oleh karena belas kasihan Yesus, dan kehadiran Yesuslah yang menentukan. Tanpa kehadiran Yesus, semuanya biasa-biasa saja. Hari Senin biasa, sampai hari Minggu biasa, tidak ada perubahan, hidup biasa-biasa saja. Bapak Ibu, tapi Bartimeus tidak mengalami hidup yang biasa-biasa. Dia mengalami satu hidup yang luar biasa. Hidupnya berubah, hatinya penuh dengan sukacita, dan dia melihat satu keajaiban mujizat, dan dia melihat bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan bagi dia. Nah, tepuk tangan bagi Tuhan kan? Haleluya. Kita akan sama-sama baca ke dalam firman Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 19. Lukas pasal 10. Saudara lagi kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Lukas 10 ayat 17 sampai 19. mulai 23. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Sama-sama katakan, sehingga tidak ada yang membahayakan aku. Sekali lagi katakan dengan iman, sehingga tidak ada yang membahayakan aku. Tahukah saudara, setiap langkahmu itu dibayangi oleh maut. Di segala waktu dan tempat di mana engkau pergi, duduk, berdiri, dan berjalan, engkau sedang dibayang-bayangi oleh sesuatu yang membahayakan. Kalau begitu kehidupan manusia ini sepertinya kau tidak dalam anugerah kasih setia Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, maka manusia selalu berada pada titik bahaya. Saya waktu tugas belajar di Universitas Hasanuddin, saya salah satu utusan dari Sulawesi Utara, dan per provinsi hanya 3, per kabupaten hanya 1, dan saya utusan Sangirta Laut. Dan untuk Indonesia Timur itu hanya ada 33 orang. Kami belajar di Universitas Hasanuddin. Karena karakter kehidupan saya selalu suka ibadah, waktu-waktu lowong carinya cari ibadah. Tapi teman-teman yang lain itu di pinggiran Pantai Losari,
Mungkin ada di sini yang tahu tentang Pantai Losari. Adakah? Tahu gak? Kalau di Pantai Losari itu bisa ada duduk-duduk seperti kacang yang terjejer. Engkau tinggal mau cari kacang yang gemuk, kacang yang tidak gemuk. Haleluya. Dan teman-teman saya kerjaannya itu, karena kami tugas belajar dan itu diberikan juga uang yang cukup. Kami belajar, sudah kerja. Saya latar belakang pegawai pertanian, dapat tugas belajar. Ada gaji, tetapi kami dapat uang lagi. Jadi benar-benar yang ikut belajar itu uangnya banyak, cukup. Untuk fosil cukup. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Salah satu teman kami yang dari Kendari pulang dengan kaki sepanggal itu tinggal di ujung pandang. Karena ia digilas dengan mobil. Jadi datang dengan 2 kaki, kembali dengan 1 kaki. Tidak ada yang membahayakan. Dengar Bapak Ibu, banyak yang mengincar anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk membahayakan gereja Tuhan, umat Tuhan. Banyak kuasa setan, kuasa kegelapan yang mau berusaha untuk membahayakan baik tubuh, jiwa, dan roh dalam berbagai keadaan. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu kekurangan, apakah itu kehilangan, apakah itu kerugian, apakah itu kebakaran, ataupun apa keadaannya. Kuasa kegelapan merancangkan yang tidak baik. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ada power of unity di dalam pelayanan. Ada 70 murid. 70 murid yang telah diutus oleh Tuhan. Dan mereka juga diutus itu. Alkitab tidak terlalu memberitahu tentang apa yang spektakuler yang mereka lakukan. Mereka biasa, mereka nginjil, mereka menyaksikan, mereka mendoain orang, mereka beribadah. Tetapi tahukah saudara, ketika mereka kembali, mereka mendengarkan kabar gembira dari Yesus Kristus. Yesus katakan, aku telah melihat iblis itu jatuh dari langit. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mereka tidak sempat berdoa, mereka tidak pernah berdoa, iblis engkau jatuh dari langit. Tidak. Mereka juga pergi tidak dalam suatu peperangan dengan iblis. Tidak juga. Mereka itu hanya satu yang mereka alami, yaitu pada waktu mereka akan pergi, Alkitab berkata bahwa Tuhan, aku telah memberikan kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menolak kekuatan musuh. Itu kuasa yang saudara dan saya harus miliki sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Kita mesti menerima kuasa. Tanpa kuasa saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia sekarang tidak bisa dihadapi dengan tubuh yang besar. Dunia sekarang tidak bisa hanya dihadapi dengan uang yang banyak. Dunia sekarang tidak bisa hanya dihadapi dengan kepintaran dan kecerdasan. Tapi kalau saudara mendengarkan kabar firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ini, saudara mesti mengerti bahwa sebenarnya kehidupan manusia ini sangat terancam dari hari ke hari. Itulah sebabnya Alkitab berkata, aku sendiri memberikan kuasa dan telah memberikannya kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Yesus yang memanggil, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan yang berbeban berat. Tuhan tidak menterlantarkan orang percaya. Katakan amin. Tuhan tidak menterlantarkan saudara dan saya. Alkitab berkata di dalam Yesaya 42 ayat 67, dikatakan bahwa Dia telah memanggil saudara dan saya dalam panggilan untuk penyelamatan. Tuhanlah yang memanggil saudara.
Bukan saudara yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang telah memilih saudara dan saya. Efesus 1 ayat 4, memilih sebelum dunia dijadikan. Dia sudah pilih, kemudian tinggal ditaruh di dalam tubuh-tubuh. Dan ketika dia panggil, maka ia sendiri adalah berkata di dalam Yesaya 42, Allah sendiri yang memegang tangan saudara. Kata amin. Tuhan yang memanggil dalam panggilan maksud penyelamatan, dan Tuhan sendiri yang memegang tangan saudara. Haleluya. Saudara harus tahu bahwa Allah kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati berjanji di dalam Matius pasal 28 ayat 20, Aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Dan penyertaan Tuhan itu adalah merupakan jaminan dalam kehidupan yang penuh tantangan, yang meragukan dan diragukan ini. Kenapa Yesus berjanji bahwa dia akan menyertai saudara dan saya sampai pada zaman? Karena Yesus tahu bahwa kuasa yang dihadapi oleh gereja Tuhan adalah kuasa yang membahayakan. Kuasa yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, orang percaya adalah kuasa yang membahayakan. Dan saudara mesti berjaga-jaga atas kuasa itu. Saudara tidak bisa menganggap remeh akan kuasa itu. Dan kuasa itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan body perkasa. Kuasa itu tidak bisa dengan kecerdasan. Kuasa itu hanya bisa kalau engkau dan saya sadar bahwa Yesus telah memberikan kuasa kepada saudara. Kata amin. Dan saudara mesti belajar tentang bagaimana engkau akan menggunakan kuasa. Markus 16 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan juga meletakkan tangan atas orang-orang yang sakit, maka orang sakit sembuh, dan mereka akan mengusir setan-setan. Kata amin. Ini usir setan atau takut dari setan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena kita tahu bahwa kita punya kuasa, maka kita mesti jaga kuasa di dalam dirimu. Dan kuasa itu akan datang ketika Tuhan mengurapi engkau. Alkitab berkata, di mana ada roh Allah, di sana kemerdekaan. Dan kamu akan memperoleh kuasa kelak apabila roh Tuhan itu turun atas engkau. Oleh sebab itu ketika saudara masuk dalam penyembahan, jangan lihat sana, jangan lihat sini. Tetapi saudara dan saya mesti fokus. Karena yang engkau sembah bukan manusia. Yang engkau sembah adalah Allah yang maha besar, yang maha kudus. Engkau mesti fokus kepada penyembahan. Sebab ketika saudara menyembah, Roh Kudus akan lihat kedalaman hatimu yang sungguh-sungguh. Tuhan akan lihat kesungguhan hatimu yang menyembah Dia. Alkitab berkata, kamu akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Haleluya. Katakan amin. Dan kalau saudara dan saya mengerti dan percaya, memiliki iman bahwa saudara adalah orangnya yang sedang berjalan dengan kuasa Allah, maka engkau tidak punya ketakutan sedikit pun juga. Engkau punya iman bahwa Allah sendiri yang memegang saudara, Allah sendiri yang menyertai saudara, Allah sendiri yang menjaga saudara, yang membela saudara, dan Allah sendiri yang menyelamatkan saudara. Itu sebabnya Allah berkata, kepada siapakah aku harus takut? Sebab Allah itu adalah pembelaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan, kuasa itu mudah bagi orang yang percaya. Amin. Tapi kuasa itu super sulit bagi orang yang kurang percaya. Kuasa itu mudah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi kuasa itu super sulit bagi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kuasa itu mudah bagi orang yang takut akan Tuhan. Tapi kuasa itu super sulit bagi orang yang tidak takut akan Tuhan. Kuasa itu mudah bagi orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Tapi kuasa itu menjadi super sulit
Bagi orang yang tidak hidup takut akan Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, hendaklah engkau kudus sebab Allah itu kudus. Katakan amin. Sama-sama katakan, hendaklah engkau kudus karena Allah itu Allah yang kudus. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini adalah jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Haleluya. Sehingga saudara dan saya tidak akan kerepotan dengan sesuatu yang membahayakan, yang merusak hidup dan kehidupan saudara dan saya. Tetapi justru setiap hari saudara melihat satu berkat, kehidupan, jalan keluar, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupannya, sehingga saudara dan saya, saudara penuh dengan syukur, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita menjalan terakhir, kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Kita akan baca sama-sama. 22 mulai 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan ketaatan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Firman Tuhan berkata, supaya kamu menanggalkan kehidupan kamu yang lama. Katakan amin. Tidak ada jalan pintas. Kalau engkau melihat akan rencana Allah yang besar, jikalau engkau mau menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau saudara mau melihat kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, aman dan rukun, maka kebenaran firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 4, supaya saudara dan saya menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan. Jadi manusia lama sama dengan yaitu kebinasaan. Haleluya. Supaya saudara dibaharui dalam pikiran dan roh. Jadi saudara dan saya yang mengenakan akan kuasa yang daripada Tuhan. Pikiran mula pikiran yang bersih, pikiran yang baru. Rohmu adalah roh yang bersih dan roh yang baru. Oleh sebab itu tidak ada alternatif lain, tidak ada cara pintas selain daripada saudara mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata supaya engkau mengenakan manusia baru. Sama-sama katakan, mengenakan manusia baru. Haleluya. Tahukah saudara, kehendak Allah supaya kehidupan anak-anak orang percaya itu, ia akan menjadi seperti sinar yang bercahaya. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, supaya kebenarannya itu akan bersinar dari anak-anak Tuhan, dari gereja Tuhan, akan bersinar seperti cahaya. Katakan amin. Dan keselamatan yang telah diberikan bagi saudara di dalam Yesus Kristus itu akan menyala seperti sulu. Itulah sebabnya dikatakan supaya engkau mengenakan jubah manusia baru. Katakan, mengenakan jubah manusia baru. Alkitab berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 24 dikatakan, manusia baru yang dicipta di dalam kebenaran, manusia baru yang dicipta dalam kekudusan, manusia baru yang dicipta dalam kehendak Allah. Itulah manusia baru yang saudara mesti pakai. Itu bukan hanya 2 hari dalam seminggu atau 4 hari dalam seminggu. Saudara mesti pakai 1 kali 24 jam seumur hidupnya, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, sepanjang penjara. Engkau dapat memproklamirkan bahwa engkau adalah manusia baru. Dan biarlah setan-setan tahu bahwa engkau adalah manusia baru. Katakan amin.
Jangan hanya tampil dengan motor baru, sepatu baru, apalagi rambut baru, rumah baru, tapi manusianya manusia lama. Yesus katakan, apa artinya engkau memiliki seisi dunia ini, tetapi jiwamu binasa? Tapi Bapak Ibu, saya percaya, jikalau saudara percaya Yesus, tidak pakai bayar. Kata amin. Percaya Yesus cuma-cuma. Semakin percaya Yesus, semakin enak. Semakin percaya Yesus, semakin damai. Semakin percaya Yesus, semakin diberkati. Mengapa orang susah untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan? Waktunya lah gereja untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kata amin. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14 dikatakan, sambil menantikan semuanya itu, engkau harus berusaha supaya engkau kedapatan tidak bercacat dan tidak berkerut dalam perdamaian dengan Yesus. Berarti hidup ini tidak bisa dipermainkan oleh dunia. Saudara harus punya integritas iman. Saudara mesti punya radikal iman. Sebab Yesus tidak ada duanya di bawah kolong langit ini. Kata amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus yang mati menebus dosa cuma satu, yaitu Yesus yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang akan mempersiapkan saudara, yang memberikan jubah yang baru. Siapakah dia? Dia yang mendengarkan Tuhan. Kata amin. Dia yang percaya kepada firman Allah. Dia yang taat dan setia. Dia yang bersedia memikul salib. Alkitab berkata bahwa setiap orang yang tidak mau memikul salibnya tidak layak untuk mengikut aku. Saudara mesti belajar untuk memikul salib dan mengiring Yesus. Haleluya. Yesus dicerca, Yesus ditampar, Yesus dimahkotai dengan mahkota duri, Yesus ditendang, Yesus dicambuk, tapi dia hanya diam saja. Dia tahu bahwa Bapa di surga akan membela dia. Kata amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini saudara dan saya mengalami satu lompatan iman karena Allah memberikan kuasa kebenaran kepadamu. Alkitab berkata di dalam Yakobus, di dalam Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 50 dikatakan, Lukas 12 ayat 49 sampai 50 dikatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Katakan api. Api Tuhan hadir. Dan ketika dia hadir di atas kepala para murid-muridnya yang sedang berdoa di atas lautan Yerusalem, apa yang terjadi? Kuasa turun atas kehidupan mereka. Mereka mengalami sebuah perubahan. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Tuhan memberikan satu bahasa sorga kepada mereka. Keajaiban terjadi karena api Tuhan yang dilemparkan telah hinggap di kepala-kepala mereka. Dan pada waktu itu terdengar satu tiupan angin yang kencang. Maka kelihatanlah di atas kepala mereka lidah-lidah seperti api. Alkitab berkata, maka penuhlah mereka itu dengan Roh Kudus. Kata amin. Gereja harus punya target supaya setiap jemaat, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak muda, anak kecil mengalami sebuah pengalaman Yerusalem, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata amin. Roh Kudus adalah jaminan. 2 Korintus pasal 5 ayat 5 dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan untuk supaya engkau memperoleh segalanya. Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu yang akan membimbing
saudara. Roh Kudus itu yang akan mengajar saudara. Roh Kudus itu yang memberikan hikmat dan pengertian kepada saudara. Alkitab berkata bahwa dia sendiri yang mengerjakannya di dalam saudara dan saya. Itulah Roh Kudus. Supaya setiap orang, baik yang sudah ada, baik yang akan datang, Tuhan mau supaya setiap orang ini akan menerima api Roh Kudus, supaya yang dingin, yang lemah dimurnikan menjadi kuat, supaya berkobar-kobar. Katakan amin. Saudara, beda ketika saudara doa tidak punya semangat. Jangankan orang lain, engkau sendiri kurang suka. Jangankan orang lain, engkau sendiri kurang enak kalau engkau menyanyi dalam pujian yang kurang semangat. Tapi kalau api Roh Kudus telah engkau tangkap, dan api Roh Kudus itu telah menyala dalam pribadimu, engkau melihat doamu akan tidak biasa-biasa, pujianmu akan tidak biasa-biasa, penyembahanmu tidak akan biasa-biasa. Engkau akan melihat suatu ibadah yang penuh dengan semangat, kobaran api Roh Kudus. Itulah api Tuhan yang akan memelihara gereja Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Katakan amin. Dan saya percaya, mari pemusiknya. Saya percaya, seberapapun juga yang hadir pada malam hari ini, engkau hidup di dalam kuasa Tuhan. Itu adalah satu hal yang indah yang diberikan oleh Tuhan. Sebab tidak ada seseorang yang akan dapat memberikan kuasa seperti kuasa Tuhan. Kuasa itulah kuasa supranatural. Kuasa itulah kuasa melepaskan yang jahat. Kuasa itulah kuasa untuk supaya saudara diberkati. Kuasa itu supaya membawa saudara dalam semua kekudusan dan takut akan Tuhan. Kuasa itu memampukan saudara. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir kan tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Saudara, kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir kan tiba. Ladang telah menguning, menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti rantangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Generasi ini
Biar musiknya mengalun. Saudara dan saya sedang melaksanakan kebaktian kembangunan rohani di hari-hari terakhir, di waktu-waktu terakhir, di saat-saat terakhir. Haleluya. Berbahagialah engkau yang mendengarkan firman Allah, yang menerima firman Allah, yang percaya kepada firman Allah. Tuhan mempersiapkan saudara supaya saudara akan tampil sebagai pemenang di akhir zaman ini. Jangan engkau menjadi orang yang jatuh dan tergeletak dan rusak dan hancur di penghujung akhir zaman ini. Biarlah saudara adalah umat yang bermegah karena nama Tuhan, bermegah karena kuasa Tuhan, bermegah karena anugerah dan kasih setia Tuhan, bermegah karena pemeliharaan Tuhan. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Bapa, kami rindu-Mu Tuhan, kami rindu-Mu, menyembah-Mu Yesus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jesus, haleluya. Mari biar engkau mengalir dalam penyembahan. Bapa, kami persembahkan persembahan kepada-Mu. Jesus, Jesus, haleluya. Lawan Tuhan umat-Mu. Jesus, haleluya Tuhan. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini. Allah tahu apa yang ada di dalam lubuk hatimu yang paling dalam dan pergumulanmu hari-hari ini. Mungkin engkau secara fisik engkau tidak sakit, tetapi engkau ada persoalan dalam rumah tangga, ada persoalan ekonomi,
ada persoalan istri, suami dan anak, ada persoalan tetangga, ada persoalan pekerjaan, ada banyak rintangan dan tantangan. Engkau butuh Tuhan, dan malam hari ini engkau harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab. Sebelum kebaktian kepada rohani ini akan ditutup, sebagai hamba Tuhan selalu rindu untuk mendoakan setiap orang yang punya beban, yang suka menerima kuasa Tuhan. Dalam kerinduan kami selalu dalam ibadah-ibadah begini, itu orang cepat lari ke depan. Saya mengundang saudara, untuk supaya engkau yang mau didoakan, engkau datang ke depan. Bapak-bapak sebelah kanan, dan perempuan, ibu-ibu sebelah kiri, baik anak-anak maupun orang tua, ringankan langkah saudara. Ayo, cepat sedikit. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Apa perlu saudara didoakan? Tidak mau? Perlu saudara doakan? Bisa di depan sini. Tidak apa-apa. Ayo. Kalau tidak ada, Bapak, aku mengucap syukur Bapak. Tuhan, Engkau memberkati semua yang telah mendengarkan firman malam hari ini. Jamah semua dan berkati mereka semua. Rumah tangga mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, keturunan jauh mereka, Tuhan Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Masih punya sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari lambaikan tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Itulah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Kita berdoa biarlah hamba Tuhan ini semakin dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Insinyur Albert Lampah STH MSI yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan, telah memberkati kita di tempat ini. Semoga apa yang dilakukan malam ini Tuhan Yesus terus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahanmu dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Ya, haleluya. Ya, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.
dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama lagi Yesus kekasih jiwaku. Amin, haleluya. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Haleluya, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Lagi, Yesus kekasih jiwaku. Dan saya pun semuanya berdiri. Haleluya. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosa. Takkan dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang, ya, haleluya, amin. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Lagi, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Amin. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, haleluya. Persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap berdiri, kita akan segera akhiri ibadah KKR di malam yang kedua. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan. Haleluya, Yesus terima kasih. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Katakan kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah layu. Lagi kita angkat pujian ini dari awal. Semusim berlalu. Haleluya, amin. Peliharaku, amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sama-sama kita angkat tangan dan katakan haleluya, amin. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Bapak Ibu, biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Biarlah pujian ini berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih
kasih Bapak Pendeta Insinyur Albert Napa untuk menutup segala rangkaian ibadah di malam hari ini. Lebih tinggi dari cakrawala, tanpa batas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tandangkan kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami menikmati rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Kami bukan sekedar hanya mendengarkan Tuhan akan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menjamahkan kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami semua. Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Malam hari ini, malam kedua kebaktian kebenaran rohani Tuhan telah terselenggara. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar semua kebenaran firman Tuhan Engkau taruh di dasar hati lubuk mereka dengan kekuatan kuasa-Mu sendiri. Bapa, biar Tuhan mereka Tuhan Yesus akan tampil sebagai manusia yang akan memproklamirkan tentang Tuhan Yesus hidup baru mereka. Mereka Tuhan Yesus menjadi orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pelihara semua mereka dalam anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap rumah tangga Tuhan Engkau pelihara, berkati mereka semua. Anak-anak muda Tuhan Engkau pelihara mereka dari perkara dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan segala usaha mereka Tuhan Engkau berkati semuanya. Ibu-ibu Tuhan dalam segala kesibukan Tuhan Engkau berkati, terlebih anak-anak sekolah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan dalam studi mereka, baik dari TK Tuhan Yesus sampai dari perguruan tinggi. Tuhan Engkau memberkati. Terlebih kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk semua gereja-Mu Bapa di dalam persatuan gereja-gereja Pentakosta di Indonesia yang ada di tempat ini ya Bapa, di kabupaten ini ya Bapa. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau kuatkan, Tuhan Engkau pulihkan semuanya. Kami berdoa Bapa untuk seluruh masyarakat jemaat Tuhan, berkati semua hidup mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati pemerintah, bupati, wakil bupati dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Oh TNI Polri, oh TNI Tuhan Yesus, haleluya. Oh Tuhan Engkau memberkati semua perdagangan usaha yang ada, baik pertanian Tuhan, baik di laut, baik apa yang mereka lakukan, dibuat Tuhan selalu berhasil. Segala pekerjaan kuasa setan yang menghambat berkat-berkat kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Panitia sudah bekerja untuk persiapan kebaktian kemewahan hari kedua sampai pada besok hari yang ketiga. Tuhan Engkau memberkati panitia semua yang terlibat Tuhan, memberkati ibadah pada hari besok Bapa. Biar Tuhan lebih banyak orang yang akan datang menikmati kuasa-Mu, kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih atas cuaca yang baik yang telah Engkau berikan, atas anugerah kasih setia-Mu. Sebentar lagi Tuhan, umat-umat-Mu akan mau pergi kembali ke rumah masing-masing, baik yang berkendaraan maupun yang tidak Bapa. Tuhan Engkau timpakan yang selamat di rumah masing-masing. Umat yang diberkati Tuhan, oh arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, pengasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pemberian persaudaraan yang Roh Kudus menyertai saudara dan saya sekarang ini sampai seterusnya di dalam satu nama yang ajaib yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, Tuhan memberkati. Ya baik, silakan duduk kembali. Ibadah KKR malam kedua telah selesai, dan acara selanjutnya saya berikan kesempatan kepada panitia. Haleluya. Ya baik, puji Tuhan. Ibadah KKR hari kedua telah berlangsung. Ya, kita
sama-sama diberkati Tuhan hari ini lewat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Aldelbert Lampa. Kiranya Tuhan memberkati. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Ya, besok masih ada KKR hari ketiga yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Herman Raras. Silakan Bapak Pendeta bangkit berdiri. Ya, kemarin sudah dan hari ini juga. Besok Bapak Pendeta akan melayani kita dalam ibadah KKR hari ketiga, sehingga penyampaian ini menjadi undangan bagi kita semua yang hari ini sudah hadir, biar kita hadir lagi dan kita mengajak saudara, mengajak keluarga, mengajak teman, sahabat, kenalan semua untuk besok kita hadir dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, hari ini masih ada kursi-kursi yang kosong. Kita percaya besok penuh. Amin. Kita semua hadirkan satu orang untuk hadir dalam ibadah besok. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Ya, itu pengumuman yang saya sampaikan. Mungkin ada yang disampaikan. Oh ya, pas. Ya, demikian pengumuman yang disampaikan berarti berakhir juga acara atau ibadah kita di malam kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.